أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ihtada bihadihi wasanna bisunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa untuk sama-sama mengkaji kitab-kitab para ulama. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ya. Jadi memang kita ingin melihat, mengetahui, mempelajari rumusan-rumusan para ulama ya dalam ilmu akidah ini. Dan coba kita gali ya dari tiga mazhab Ahlussunnah itu ya, yaitu Atsariyah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan kita masih di akidah yang dirumuskan oleh kalangan Atsariyah. Khususnya kita kaji dari kitab Syarh Sunnah ya Al-Barbahari. Ya, karena yang saya tahu ya berdasarkan penjelasan dari di antara para ulama ya, khususnya yang kontemporer ini, yang merumuskan ya pertama kali dari madhab Atsari ini adalah Al-Barbahari ini ya. Dan jadi masyhur kitab yang ditulis oleh Al-Barbahari itu yaitu Syarh Sunnah ini. Ya, dan ini salah satu istilah ya untuk ilmu akidah, yaitu dengan istilah sunnah. Syarh Sunnah maksudnya menjelaskan tentang sunnah itu sendiri. Ya, dan para ulama lain juga sebetulnya menamakan ilmu ini yang lebih awal, misalnya Imam Abu Hanifah ya dalam Fiqhul Akbar, fikih yang akbar, yang besar. Ya, ada juga yang menyebutnya dengan iman ya, kitab iman, tauhid dengan istilah tauhid, akidah. Nah, ini diantaranya dengan istilah sunnah. Ya, kenapa istilah sunnah ya? Karena memang mereka banyak mengumpulkan dari hadis-hadis Nabi ya berkenaan dengan akidah ini, khusus dengan akidah. Tapi kalau kita lihat di kitab Syarh Sunnah ini memang tidak hanya berkaitan dengan akidah saja, ada juga poin-poin yang terkait sebetulnya dengan ilmu fikih. Ya, karena memang sebagai masalah-masalah yang mengikut ya kepada akidah ya, khususnya ketika muncul penyimpangan-penyimpangan ya, dan penyimpangan mereka tidak hanya dari segi akidah, tapi juga ada dari segi wilayah fikihnya gitu. Ya, seperti yang akan kita bahas ya, melanjutkan yang sebelumnya. Sekarang itu di nomor 29 ya. Itu kaitannya dengan khilafah, dengan kepemimpinan. Ya, nomor 29 dikatakan wasam'u wa ta'ah, mendengar dan taat lil a'immah, kepada para pemimpin, kepada para imam, fima yuhibbullahu wa yarda, ya, pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, wa man waliyal khilafata, ya, dan kepada orang yang
memegang amanah khilafah kekhalifahan bi ijma'in nas alaihi, dengan ijma orang manusia di atasnya, waridahum bihi, dan keriduan mereka dengannya, fahuwa amirul mukminin, ya maka dia adalah amirul mukminin, pemimpin ya yang memegang urusan orang-orang yang mukmin. Ya, sebetulnya masalah khilafah, masalah kepemimpinan ini lebih kepada wilayah fikih, ya pembahasan fikih, bukan pembahasan akidah. Ya, tetapi memang sunnah itu sendiri menetapkan kewajibannya untuk mengangkat pemimpin. Ya, bahkan kewajibannya itu mengangkat pemimpin sesuatu yang qat'i gitu kan. Sesuatu yang tidak lagi diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Gitu. Nah, kenapa ini perlu untuk ditampilkan di sini ya, di pembahasan akidah dimasukkan gitu ya, jadi wilayah itu dimasukkan dalam akidah karena diantara penyimpangan mereka adalah terkait gitu, seperti misalnya Syiah ya, karena yang dihadapi sebetulnya oleh kelompok Ahlussunnah ini ya, khususnya Ahlussunnah yang 3 kelompok itu, Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu sama-sama menghadapi kelompok-kelompok yang menyimpang ya, yaitu Syiah, Khawarij, Mu'tazilah gitu kan. Jadi yang dihadapi sama. Ya, sehingga sebetulnya rumusan-rumusan yang mereka tulis itu untuk menjawab gitu kan, untuk membantah syubhat-syubhat mereka, raddu syubhat. Ya, jadi berkenaan dengan kekhalifahan, dengan kepemimpinan, itu jelas Ahlussunnah itu ya mengakui khalifah ya setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq, lalu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, itu adalah para pemimpin khulafaur rasyidin menurut ijma para ulama, ya, ijma kaum muslimin, para ulama pada saat itu. Nah, dari sana muncul ya pemahaman ya aliran yang sesat, yaitu Syiah yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan mereka hanya mengakui Ali bin Abi Thalib. Ya, di situ penyimpangannya itu. Ya, termasuk juga orang-orang Khawarij yang memberontak pada zaman Utsman bin Affan. Orang-orang Khawarij itu memberontak kepada pemimpin. Ya, sebetulnya ini awalnya adalah gerakan politik sebetulnya, tapi bersifat politik, tetapi kemudian menjadi akidah tersendiri. Mereka mempunyai akidah tersendiri ya yang menyimpang. Bahkan Syiah itu mengkafirkan para sahabat, gitu ya, mengkafirkan Abu Bakar, bahkan mereka melaknat sebagainya. Ini menjadi akidah, menjadi sekte akidah tersendiri, walaupun pada awalnya adalah sebagai gerakan politik. Dan kalau dibaca sejarah kan itu ada peran orang Yahudi di situ. Ya, ada Abdullah bin Sabah gitu yang mencetuskan pemahamannya itu. Ya, yang kutuskan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, sehingga di sini ditegaskan bagaimana prinsip akidah dalam kepemimpinan. Ya. Secara dasar ya wajib mengangkat pemimpin. Ya, bahkan ketika 3 orang kan diangkat pemimpin. Ya, apalagi ini suatu masyarakat dari unsur yang terkecil sampai unsur yang terbesar. Ya. Dan memang kalau lihat dari Khulafaur Rasyidin ya semenjak Rasul gitu ya, pemimpin kaum muslimin memang satu ya dari seluruh dunia, dipimpin oleh satu orang.
ya. Eh, tapi tentu saja di samping ada pemimpin tertinggi, ya nanti wilayah-wilayah itu juga kan memiliki pemimpinnya masing-masing, gitu ya, memiliki amirnya masing-masing, sehingga diangkat para pemimpin itu ya, pemimpin Syam, pemimpin Mesir dan sebagainya. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga ada pemimpin-pemimpin di bawahnya, ya. Nah, sedangkan ketika Khalifah itu sudah tidak ada ya, dan memang ketika masih ada pun tidak semuanya pemimpinnya itu baik ya, benar, adil gitu, amanah ya. Justru dari kekhalifahan dalam perjalanan sejarahnya justru juga ada yang kezaliman yang dilakukan oleh para khalifah itu, sampai kemudian khalifah itu kekhilafahan itu menjadi selesai ya, sebagaimana yang dalam sejarah tercatat kekhalifahan Turki Utsmani kan, yang terakhir itu ya di Turki, terakhir di tangan Sultan Abdul Hamid II ya, tahun 19 berapa 24 ya, 3 Maret ya, penghapusan kekhalifahan itu. Memang sekarang sedang ramai juga ya tentang khalifah, ada filmnya semuanya ya. Cuman bagaimana kita memahaminya tentang khilafah ini. Setelah masa itu kan jadi sudah tidak ada lagi umat Islam itu memiliki satu pemimpin ya, seluruh dunia. Dan ketika masih ada pun itu khalifah itu kan tetap ya, masing-masing negara itu juga punya pemimpin ya. Jadi wilayah tentang bentuk negara, tentang kepemimpinan ya, nah ini perlu dipahami. Saya tekankan tadi bahwa ini termasuk wilayah fikih, sehingga para ulama kalau kita gali khazanah keilmuan yang sudah mereka tuliskan dalam bidang masalah kepemimpinan ini menjadi pembahasan tersendiri yang merupakan pembahasan fikih siasat, politik. Jadi wilayahnya wilayah pembahasan fikih sebetulnya ya. Dan Rasul pun dalam hadis tentang kekhalifahan itu ya, yang umat Islam itu akan mengalami 5 fase ya. Yang pertama itu fase apa? Khilafah. Enggak, yang pertama umat Islam akan mengalami 5 fase. Yang pertama fase nubuah, kenabian. Nah, itu selesai dengan wafatnya Nabi. Ya, yang kedua khilafah ala minhajin nubuah. Ya. Dan Rasul menyebutkan salasuna sanah 30 tahun, dan ini terbukti pada masa Khulafaur Rasyidin. 30 tahun. Kalau kita hitung Abu Bakar 2 tahun, Umar berapa? 10 tahun. Ya, 12, lalu Utsman 12 tahun. Ali 6 ya, tahun. 24. Ya betul. Ya. 24 tambah Ali 6 tahun. 6 tahun. Dan sebetulnya kurang Ali itu, sehingga digenapkan oleh Hasan. Hasan Ali kan 6 bulan ya. 6 bulan saja kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu Rasul udah membuat ini ya, masanya 30 tahun gitu. Iya, Rasul sudah menyebutkan dalam hadis, dan itu merupakan nubuah ya, kebenaran ya, sabda Nabi, dan itu terbukti dalam sejarah. Nah, itu fase kedua, khilafah ala minhajin nubuah, kekhalifahan di atas manhaj kenabian. Masa Khulafaur Rasyidin. Baru setelah itu Rasul menyebut dengan istilah apa? Mulkan adol, ya kan, kerajaan yang menggigit.
Setelah Ya. 30 tahun ya. Setelah masa Khulafaur Rasyidin di situ mulai Bani Umayyah, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah menggigit. Menggigit itu dalam arti kalau yang sebelumnya kan mereka betul-betul memegang teguh, ya memegang teguh Quran, Sunnah, ya kan, syariat Islam. Sedangkan masa ini masih tetap digigit, artinya mereka juga masih melandaskan kepemimpinannya dengan syariat gitu ya. Walaupun di situ tidak seperti sebelumnya, ada kezaliman dan sebagainya. Jadi begitu bukan jolim Di masa itu bukan maksudnya jolim, karena banyak sebutkan menggigit itu dia koholikan jolim ke rakyatnya itu menggigit. bukan, Bukan. maknanya bukan. Dan dia tidak apa namanya otomatis maknanya negatif, tidak. Iya, karena menggigit. Bukan. Menggigit itu maksudnya masih menggigit syariat. Masih mempertahankan ya maksudnya ya, tapi masih. Kan orang menggigit dengan megang lebih kuat megang kan. Iya. Oh, Jadi tidak kuat. bukan. Nah, itu yang harus kita luruskan, bahwa mulkan ada ini bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif. Ya, seperti oleh orang-orang ini dianggap ini adalah sesuatu yang Pasti negatif karena menggigit. Dan itu kan awal mulanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dimulai dari Muawiyah. Dan dia adalah seorang sahabat mulia. Muawiyah itu. Ya, dia termasuk sahabat sudah jelas kemuliaan sahabat. Ya, tidak boleh kita mengecilkan. Sahabat Muawiyah itu luar biasa. Beliau juga termasuk penulis wahyu juga. Ya, kalau kita meragukan Muawiyah berarti meragukan wahyu. Ya, juga beliau adalah orang yang dijanjikan ampunan. Itu dalam riwayat siapa yang Rasul itu tidur di rumahnya, ya ada Ummu Hani atau siapa namanya itu? Bukan, perempuan ya. Rasul itu kan tidur ya, terbangun gitu ya. Dia termasuk kerabat Nabi gitu ya, perempuan itu. Bintu Milhan, siapa ini? Bintu Milhan kalau nggak salah. Terperanjat ya Rasul itu pada saat bangun itu kan, lalu bertanya ada apa gitu, mimpi apa? Kata Rasulullah, ada sekelompok orang yang berperang di lautan, berperang itu di lautan. Nah, kata siapa namanya saya lupa ya, Ummu Haram gitu ya, Ummu Haram bintu Milhan ya, betul. Ummu Haram bintu Milhan, wahai Rasul, doakanlah aku supaya aku termasuk mereka. Ya. Ya, itu kemudian Rasul mengatakan engkau termasuk bagian dari mereka. Ya. Lalu ada apa namanya yang kedua kalinya dari rombongan itu, rombongan yang sama, cuman kedua kali, periode kedua ya dari melakukan perang yang kedua. Kata Ummu Haram bintu Milhan itu, ya Rasul, doakan aku termasuk mereka. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang pertama tadi, minal awalid. Ya, kenapa? Ternyata nanti terbukti ya dan Rasul menyebut mereka adalah kelompok yang diampuni. Dan dalam pembuktian sejarahnya, pasukan itu dipimpin oleh Muawiyah, pemimpinnya itu dalam perang melalui laut itu. Dan kata Rasulullah, Ummu Haram bintu Milhan itu, kenapa pada saat yang kali keduanya kata Rasul engkau termasuk orang pertama, dan terbukti ternyata meninggal Ummu Haram bintu Milhan, sehingga tidak ikut ke yang kedua itu. Ya, ini hadis-hadis tentang nubuat Nabi yang terbukti kemudian dalam sejarah berikutnya, itu diantaranya banyak disebut di dalam kitab Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, khususnya yang nihayahnya, yang tentang membahas tentang akhir zaman.
Itu disebut itu. Jadi intinya Muawiyah itu adalah sahabat yang mulia, dan bukan berarti kemudian Muawiyah itu dengan sengaja dia meninggalkan manhaj kenabian ya dengan mulkan adon. Tidak, tapi di situ ada istihad politik dalam kepemimpinan, dan memang situasi dan kondisinya menuntut untuk itu. Berbeda dari masa ketika Khulafaur Rasyidin. Gitu. Jadi situasinya ya seperti itu. Ya, maslahat kan yang namanya kepemimpinan itu yang lebih dilihat kan maslahatnya. Dalam kaidah itu gimana? Tasarruful imam kan manutun bil maslahah. Jadi kemaslahatan. Nah, ya, bahkan bukan hanya setelah masa Khulafaur Rasyidin yang kondisinya kan sudah semakin kacau ya. Sudah berbeda. Ketika di zaman Khulafaur Rasyidin saja ada penurunan. Ya, seperti misalnya satu kisah yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib, ada yang bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa di zaman kau ini rakyat jadi seperti ini?" Jawaban Ali simpel, kata Ali bin Abi Thalib, ketika di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, ya itu rakyatnya seperti aku. Sedangkan di zamanku ini rakyat seperti kamu. Begini gitu. Jadi memang ada penurunan kondisi masyarakat yang berbeda. Ya, sehingga mulkan adon itu bukan tidak otomatis dia negatif. Karena kondisi masyarakat yang menuntut untuk itu. Ya, misalnya hikmahnya dengan pertimbangan ya diwariskan gitu ya, kepemimpinan itu. Ya. Karena mungkin dia melihat ada kemaslahatan di situ. Kalau tidak seperti itu bisa jadi akan lebih kacau kejadiannya. Ya, orang-orang tidak tidak dewasa dalam memilih kepemimpinan, sehingga akan terjadi perebutan ya, berebut kekuasaan, perang dan sebagainya. Jadi ada mafsadat yang lebih besar yang dihindari. Ya, makanya dalam daulah Umayyah ya, terus turun-temurun, kemudian nanti diganti dengan Abbasiyah. Memang kondisinya berbeda dari sebelumnya. Itu mulkan adon. Ya, nah kemudian kan yang keempat apa? Mulkan Jabriyah. Jabriyah itu ya ketika ya ada yang menghitung ketika tidak ada lagi khalifah. Gitu ya. Nah, ini memang kondisinya seperti itu. Ketika khalifah tidak ada, sekarang kan negara-negara yang terpisah. Ya. Masa yang keempat, setelah nanti selesai masa yang keempat, bukan Jabriyah, masuk ke khilafah lagi kan, alamin haji nubuwah lagi, sama persis seperti fase yang kedua. Gitu ya. Cuman tapi belum. Belum. Bukan nafian yang kayak ini. Akan kembali gitu. Akan kembali. Ya. Nah, cuman yang jelas dengan berbagai kondisi yang dihadapi oleh umat Islam, tetap Islam itu solihun di kulli zaman memakan. Itu prinsip yang harus kita pahami, bahwa Islam ini bisa diterapkan dalam berbagai kondisi. Dengan misalnya tidak ada khalifah seperti ini, apakah sama sekali syariat Islam tidak bisa dirasakan? Tidak. Ya, apalagi syariat Islam, hukum Islam itu diterapkan dalam negara, dalam hukum. Ya. Dan dalam Islam juga ada prinsip tadarruj. Ya, tadarus, dan tidak menghilangkan sama sekali konstruk masyarakat yang ada. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan nilai Islam, tidak dihilangkan. Kan Rasulullah SAW ketika pada zaman beliau kan sistem masyarakatnya itu kabilah-kabilah gitu ya, suku, atau ada kepala suku. Sistem itu tidak dirubah.
Ketika mereka masuk Islam, pemimpinnya tetap jadi pemimpin. Ya, yang dirubah itu adalah hukum-hukumnya. Ya, dilaksanakan. Adapun sistem masyarakatnya tetap dalam masalah kepemimpinan. Gitu. Sehingga yang namanya model kepemimpinan itu bukan suatu hal yang kote yang harus begini-begini, tidak. Ya. Gitu, komponen gitu ya kepemimpinan dalam satu masyarakat, ya itu disesuaikan dengan sistem yang berlaku di situ. Nah, cuman hukum Islam ini bisa diterapkan dalam berbagai corak kepemimpinan. Ya, jadi baik dalam bentuk kekhalifahan, dalam bentuk kerajaan atau sebagainya, Islam itu bisa diterapkan hukumnya itu. Ya, dan nanti dalam penerapan prakteknya di situ kan memerlukan istihad-istihad. Ya, apalagi hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kasus per kasus kan gitu. Itu kan tidak sembarangan. Dalam memahaminya, dalam menerapkannya, ya sehingga kan lahirlah madhab-madhab fikih kan gitu. Itu adalah metode bagaimana memahami ya dalil-dalil itu, dan kemudian penerapannya seperti apa, rincian-rincian itu adalah membutuhkan ijtihad sehingga dia lebih kepada wilayah fikih. Ya. Gitu, dan apa namanya? Jadi bukan bentuk negaranya sebetulnya yang harus kita ini kan. Dan ketika muncul kekhalifahan yang terakhir itu juga gambaran kita bukan berarti merubah sistem masyarakatnya sekarang ada. Karena yang namanya perubahan masyarakat, perubahan manusia itu kan alami. Ya, tidak kemudian begitu berubah begitu, tidak. Seperti ya kita gambarannya adalah baca coba sirah Nabi. Bagaimana Nabi itu ya menerapkan Islam di masyarakat. Dan dia kan ada tahapan bertahap. Sistem masyarakat yang sudah ada begitu, gitu. Tidak dirubah drastis begitu, tidak. Hanya hukum-hukumnya saja yang diterapkan pada sistem yang sudah ada. Nah, kita juga membayangkan ketika nanti akan datang kekhalifahan yang terakhir, ya itu gambarannya sekarang kan sudah negara-negara ya, Indonesia dan sebagainya. Ya, ini sudah menjadi alami begitu ya dalam setiap tempat. Ya, jangan kita menggambarkan terlalu berubah ya semua. dia berubah, jadi tidak ada Indonesia semua, tidak ada negara. Tidak. Kan ketika ada zaman kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menyebarkan Islam kan, lalu dikuasai, itu kan tetap negaranya, cuman dipilih pemimpinnya yang mampu untuk memimpin. Misalnya Mesir dipilih Umar bin As, gubernur Mesir. Syam misalnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kan begitu. Tetap itu aja mah gitu. Jadi jangan gambaran kita nanti muncul apa berubah semua, tidak. Dan ini nanti para pemimpin negara ini ya sejajar itu dengan para gubernur itu. Hanya kemudian ada satu orang pemimpin tertinggi saja. Ya, jadi gambarannya kalau khalifah itu ada, ya para pemimpin negara itu berkumpul, ya kan, khususnya negara Islam gitu ya. Dipilih satu orang pemimpin tertinggi, udah itu khalifah. Khalifah udah. Ya, gitu. Jadi gambarannya jangan terlalu rumit. Ya, apalagi sampai berlebihan memerintah togut dan sebagainya. Ya. Tidak. Misalnya kita menerapkan demokrasi. Demokrasi memang dipahami secara ideologi, juga dipahami dia sebagai metode menyelenggarakan negara, pemilihan khususnya. Kalau secara ideologi kan artinya semua di tangan rakyat, oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi lebih mengedepankan rakyat ya daripada Tuhan.
itu ideologi mereka, silakan. Tapi kita sebagai umat Islam menerima demokrasi ini tidak dari segi ideologi itu. Karena bagi umat Islam jelas hukum tertinggi itu hukum Allah. Ya kan? Nah, tapi dia sebagai metode saja, metode dalam pemilihan dengan suara terbanyak. Ya, dan apakah memang pemilihan dengan suara terbanyak itu tidak boleh sama sekali? Itu kajian fikih dalam memilih. Yang jelas umat Islam itu tentu memilih yang paling terbaik, kan begitu. Ya. Jadi tidak sama sekali, tidak berarti haram sama sekali gitu, demokrasi. Kita bisa lewat situ menerapkan Islam sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Karena khalifah itu tidak muncul dari langit, tidak, tapi lahir dari situasi yang ada, dari realita yang ada. Bagaimana hukum-hukum Islam ini diterapkan pada sistem negara yang ada. Di situ dibutuhkan ilmu fikih. Ya, jadi Islam ini membumi sesuai dengan realita yang ada, menjawab setiap permasalahan. Ya, ketika misalnya kan hukum-hukum di Indonesia juga tidak juga di sumber-sumbernya itu kan dari hukum agama juga. Kita tinggal memperjuangkan saja hukum-hukum Islam ini, ya kan, ke dalam konstitusi dimasukkan. Begitu. Jadi ini tentang kekhalifahan ya muncul karena memang muncul nanti penyimpangan seperti tadi si Al-Khawarij yang memberontak, begitu. Ya. Kemudian wala yahillu li ahadin an yabita lailatan. Tidak halal bagi seorang untuk bermalam suatu malam. Wala yara anna alaihi imaman, dan dia tidak melihat baginya ada pemimpin, baron kana wa fajiron. Ya, baik itu adalah yang baik ataupun yang jahat, yang buruk pemimpin itu. Ya, saya kira ini adalah kewajiban untuk mengangkat pemimpin ya. Mengangkat pemimpin, dan dia umum baik pemimpin ya tadi sekuk terkecil sampai sekuk tertinggi itu. Tapi tetap kewajiban ini mengangkat pemimpin ini adalah disesuaikan dengan kemampuan. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Ketika kita belum mampu untuk memilih seorang pemimpin tertinggi yang disebut khalifah misalnya, ya itu kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Ya, itu cuman kita berusaha bagaimana menyatukan umat Islam itu. Ya. Dan juga kan pemimpin itu bagaimanapun kondisinya, kalau idealnya kita memilih yang lebih layak kan gitu, yang soleh, yang amanah, yang seorang mujtahid, dia paham agama, bisa menerapkan hukum agama di dalam kebijakannya. Itu kan idealnya begitu. Ya, tapi kan tetap pada kenyataannya kita belum bisa sampai ke sana. Nah, yang ada ini selama mereka pemimpin, karena mereka kan ibarat transaksi ya, khususnya dalam masalah-masalah keduniaan. Mereka mengatur dari urusan dunia. Selama itu ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat Allah, ya kita harus taati. Ya, selama itu ma'ruf kan gitu. Ditaati. Karena kalau tidak ada pemimpin akan lebih kacau lagi. Ya kan? Pemimpin yang ada yang seperti ini ya gimana lagi kan gitu. Ketika tidak ada pemimpin akan lebih kacau masyarakat itu tanpa ada pemimpin. Seperti itu yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang hal ini. Itu nanti perlu dikaji ya kalau kita ingin mendalami lagi dalam masalah politik ini, kepemimpinan. Para ulama sudah menuliskan antara hukum-hukum misalnya ahkam sultaniyah ya, Wardi gitu ya, kemudian juga Ibnu Taimiyah,
siasat syariah. Ya, nanti ulama-ulama lain juga banyak, Ahkam Sultaniyah, Abu Ya'la ya dan sebagainya. Jadi membahas tentang fikih kenegaraan. Itu perlu dikaji. Itu wilayahnya pembahasan fikih. Ya, apalagi yang namanya masalah politik, kepemimpinan suatu negara kan gitu. Jadi itu memerlukan pembelajaran yang lebih serius lagi. Makanya dalam kitab fikih itu bab akhir kan gitu masalah negaraan itu. Ya, kita belajar dari toharo yang fardu ain dulu, masalah individu. Yaitu sholat. Itu nanti masuk ke mulai muamalah, dan muamalah itu ujungnya adalah tadi fikih kenegaraan. Ya, dan dia butuh pembelajaran yang sungguh-sungguh. Jangan cuma slogan-slogan doang. Ya khilafah gitu ya. Tapi pelajari bagaimana fikih kenegaraan, dan itu tidak semuanya qat'i. Ya. Jadi misalnya katakanlah HTI misalnya yang membuat struktur itu begini khalifah. Itu kan tidak qat'i, tidak begitu. Tidak harus begitu. Karena itu wilayah ijtihad. Jadi nanti yang kaitannya dengan memahami secara benar ya diantara misalnya adalah kekhilafan ini, kita harus membedakan mana yang qat'i, mana yang zonni. Ya. Karena sebab terpenting yang membuat orang itu gulu berlebihan dalam agama, dia tidak membedakan mana yang qat'i, yang mana yang zonni. Yang zonni dianggap qat'i semua, sehingga orang yang berbeda dianggap salah. Dan hampir dalam semua kelompok, dalam semua golongan begitu. Hal yang memang zonni yang menimbulkan perbedaan ijtihad, ya kan, sehingga lahir mazhab sebagainya, dianggap qat'i, sehingga yang lain salah semua. Nah ini bahaya, termasuk bentuk kekhalifahan tadi, struktur dan sebagainya. Ya, itu ijtihadiyah. Dan penamaan sendiri, mau dinamakan khalifah, mau dinamakan Amirul Mukminin, mau dinamakan sultan, gitu. Itu bukan hal yang qat'i. Gitu. Jadi harus dipahami nanti itu mana yang qat'inya, mana yang zonninya. Nah, wilayah zonni ini adalah fikih. Ya, para ulama mereka membahas dalam hal itu, dalam madhab masing-masing ada kajian tentang fikih kenegaraan ini. Ahkam Sultaniyah. Jadi kita berkembang saja. Dia bukan budaya saya. Fikih. Wal haju wal ghazwu, ya. Haji lalu perang mal imami madin, bersama imam itu terus berjalan ya, madin. Ada pemimpin. Ya karena kalau tidak ada pemimpin, bagaimana perang kalau tidak ada pemimpin? Tidak terarah, ini tujuan perangnya gimana? Apa yang dituju? Ya kalau zaman tabligh kan gitu, mesti ada untuk Dan pemimpin ini kan tidak hanya dipahami sebagai khalifah, pemimpin tertinggi. Bisa saja dia pemimpin negara. Apa amir ya? Ya, amir. Amir. Berapa 5 orang ada amirnya 1 gitu. Ya. Ya, sekarang kan yang jelas sebagai pemimpin adalah para pemimpin negara. Pemimpin negara. Ya, Saudi, Indonesia dan sebagainya. Ya, dengan itu kan jelas ada keteraturan bagaimana melaksanakan haji. Ya. Itu apalagi perang. Perang ini suatu hal yang sebetulnya tidak disukai dalam Islam, perang. Ya, kalau tidak ada yang mendesak untuk perang, untuk apa? Bukan tujuan, perang itu bukan tujuan. Ya, jangan sampai umat Islam itu hanya punya semangat perang gitu. Ya, jadi harus dipikirkan gitu, apa yang kita perjuangkan itu apa, terus bagaimana kita menerapkan Islam itu.
Rasulullah itu lebih mencintai damai. Karena yang dihadapinya adalah masyarakat yang memang suka perang. Kalau orang jazirah, orang Arab gitu ya, orang Quraisy, mereka memang hobi perang, sehingga ya dihadapi dengan perang lagi. Tapi ketika mereka ngajak damai gitu di dalam peristiwa Hudaybiyah itu, Rasulullah langsung menerima. Ya kan? Jadi lebih mencintai kedamaian Islam, tidak menginginkan adanya perang. Coba baca lagi sirah Nabi itu dengan benar. Jangan dilihat hanya banyak perang fakta datanya perang, tapi dilihat lagi bagaimana konteksnya, apa sebabnya, bagaimana latar belakang sebagainya. Itu dipahami secara utuh. Pelajari sirah Nabi itu. Ya. Wassalatul Jumu'ati khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang mereka boleh, wa yusolli ba'daha 6 rakaat, salat setelahnya 6 rakaat. Ya, sebenarnya salat apa ini? Malam Jumat. Yapsilu baina kulli rakaatain. Memisahkan di antara 2 rakaat, hakada qala Ahmad bin Hanbal. Begitulah yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Kaitannya dengan fikih ya. Jadi salat sunnah mungkin. Ya, tapi yang rajih insyaallah 2 rakaat ya salat Jumat. Kemudian harus dicek lagi nih di madzhab Hanbali bagaimana. Ini namanya ada setelah Jumatan kan? Setelah Jumat. Setelah Jumatan. Itu bebas kan? Boleh kan? Bisa. 2 rakaat ya. 2 rakaat. Tapi Ustaz ini pernah ngomong 4, 6 bisa ya. Masukin sampai 10 lagi gitu ya. Setelah itu Iya, ini kan sebenarnya wilayah fikih aja, nanti cek lagi. Ya. Wal hilafah fi Quraisy ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ini juga poin penting ya dalam Ahlussunnah. Hilafah itu di tangan kalangan Quraisy sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana hadis Nabi. Ya, gimana hadisnya? Hilafah min Quraisy ya. Nah, nanti yang membedakan nanti dengan kelompok lain seperti Syiah, bahwa menurut Syiah hilafah itu adalah Ali ya, Ali bin Ahlul Bait, dia Ahlul Bait, Ali dan keturunannya. Itu Syiah. Kalau menurut Khawarij ya, itu semua orang jadi khalifah. Kalau Ahlussunnah itu dari Quraisy. Khalifah itu dari Quraisy syaratnya. Ya, makanya seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq ketika awal-awal pemilihan khalifah itu, setelah wafat Rasul kan mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Ya kan? Itu orang Ansor udah ngumpul duluan, mereka mau angkat pemimpin. Ya, disangkanya masing-masing gitu kan. Kalangan Ansor Muhajirin, lalu datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, 3 orang. Ya, dari situ Abu Bakar menyampaikan bahwa khalifah itu dari Quraisy. Menyampaikan hadis Nabi. Ya, jadi kekhalifahan pemimpin tertinggi tadi dari Quraisy. Khulafaur Rasyidin semuanya dari Quraisy. Muawiyah, ya kan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu mengamalkan hadis Nabi. Mungkin diantara sebabnya juga itu untuk menjaga itu. Kalau sekarang dibebaskan begitu saja, gitu, karena Allah sudah memberi kelebihan kepada Quraisy itu. Bahkan menjadi satu surat kan, surat Quraisy, ila fi Quraisy ya. Jadi nanti kalau kita memilih khalifah tertinggi ya tetap dari kalangan Quraisy. Ya, artinya Allah sudah memberikan jaminan bahwa yang lebih layak itu adalah kalangan Quraisy.
Ya sudah Jadi aja makanya ikutin surat aja. itu keluar ya. Pemimpin tertinggi. Kita bukan dari kalangan Nantinya Quraisy. akhir zaman kali ya. Kemarin. Gitu. Jadi Allah lebih tahu lah tuh Ya, kemaslahatan yang manusia. menciptakan itu. Iya. Ya, orang-orang yang liberal itu nggak akan setuju mereka. Manusia itu kan terbatas pemikirannya, akalnya tidak bisa menjangkau itu. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyun. Siapa yang keluar dari imam, dari pemimpin kaum muslimin, dia adalah Memberontak di sana. memberontak. Dalam arti memberontak, bukan sebatas keluar ya. Karena tadi kita menjadi seorang rakyat yang dipimpin, lalu memimpin, itu kan transaksi sebetulnya, bagian dari muamalah kan gitu. Jadi pemimpin siap untuk mengurus urusan tentang duniawinya, termasuk juga sebetulnya fungsinya menjaga agama juga ya. Ya kalau siap ini menunaikan amanah ya, maka sebagai rakyat juga siap untuk taat. Itu sebenarnya transaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Makanya Ya nggak ketika boleh. misalnya dia tidak puas ini, jadi bisa aja hak orang. Ya hak orang itu untuk misalnya keluar dari tidak mau dipimpin, keluar, tidak punya pemimpin, tidak serta merta langsung kafir, tidak. Kayak itu transaksi. Ya cuman nanti kan ada ancaman tuh ya, mati dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah artinya tanpa kepemimpinan. Faqad syaqqa asal muslimin, sungguh dia telah mencederai. Aso itu kan artinya tongkat, artinya kekuatan gitu, kekuatan kaum muslimin. Karena tadi dengan adanya pemimpin kan menjadi kuat, jadi bersatu. Ya. Semua nabi kan mbak tongkat. Tapi kan dengan dipimpin itu bukan berarti kita diam. Taat itu bukan berarti mentaati seluruh, tidak. Tapi kita diperintahkan juga untuk meluruskan ketika pemimpin salah. Ya. Ya. Ketika pemimpin salah, ketika memang ya yang dia ini kan adalah suatu yang ma'ruf, ya kita laksanakan aturan-aturan pemerintah yang memang untuk kemaslahatan. Jangan sampai gini, gara-gara orang menganggap wah ini togut ya pemimpinnya, pemerintahan, hal-hal yang sebetulnya itu adalah untuk kemaslahatan, dia tidak mau taati dengan alasan ini togut pemimpinnya. Aturan lalu lintas misalnya dia langgar gitu ya, pemerintahnya juga togut gitu. Padahal lalu lintasnya untuk kemaslahatan manusia. Ya, lampu merah gitu. Itu untuk kemaslahatan. Itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi jangan dianggap negara Indonesia, pemerintah Indonesia tidak sesuai syariat Islam. Tidak sepenuhnya. Bahkan sudah banyak syariat Islam yang sebetulnya sudah berlaku gitu. Sesuai dengan syariat Islam. Ya, tinggal yang belum-belumnya itulah yang harus kita perjuangkan. Ya. Dan sebetulnya ketika memang syariat Islam bisa ditegakkan gitu ya dalam berbagai ini, semua akan merasakan kemaslahatannya. Itu yang harus kita yakinkan kepada orang-orang non-muslim. Ini kalau syariat Islam itu bukan menguntungkan hanya umat Islam saja lalu menindas mereka, tidak. Ini harus kita yakinkan. Gitu. Justru mereka syariat Islam masalahnya untuk rahmatan lil alamin. Jadi harus konsep rahmatan lil alamin harus betul-betul dipahami. Jadi dengan tegaknya syariat Islam itu ya akan maslahat bagi semua manusia. Bukan hanya bagi umat Islam.
Karena di situ ada keadilan dalam Islam. Coba lihat sejarahnya. Ketika mengadili antara bahkan Ali bin Abi Thalib kan dengan seorang Yahudi kan gitu. Gara-gara baju besi kan itu dipandang secara sama. Di hadapan hukum sama. Bukan ingin memihak, ingin lebih meninggikan Islam, tidak. Nah ini harus kita yakinkan kepada Muslim itu. Ya, nah itu saya kira hanya ada di Islam gitu. Hukum seperti itu. Coba lihat di hukum yang lain. Nah, kalau mereka tahu seperti itu, pasti mereka setuju. Ya, dengan jujur gitu ya, secara jujur mereka setuju. Ya, dalam semua bidang, dalam ekonomi ya, dalam berbagai hal. Wa khalafal asar wa mitatahu mitatan jahiliyah, menyalahi asar, matinya dalam kematian jahiliyah. Ya, tapi tidak secara mutlak ya, karena dia bersifat transaksi. Dan yang jadi Khawarij itu zaman Utsman itu memang memberontak kepada pemerintah dalam arti menyerang gitu ya, menyerang pemerintah, ingin mengkudeta ya dengan cara kekerasan. Itu yang terjadi di zaman Utsman, sampai Utsman bin Affan kan dibunuh oleh orang-orang Khawarij ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia ingin memisahkan diri karena memang suatu hal kemadaratan yang ingin dia tinggalkan sebagai istihad dia, ya kira boleh-boleh saja. Dia tidak termasuk Khawarij seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya kan? Tahu nggak kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari? Dia itu menyendiri, tidak ikut di zaman Utsman bin Affan. Ya, diangkat menjadi ini tidak mau. Dia bahkan mengkritik keras apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu, yang sudah banyak bergumul dengan harta duniawi kan gitu. Walaupun tentu para sahabat itu menggunakan harta itu kan di jalan Allah kan gitu ya. Tapi dia tidak serak gitu ya bagi dirinya dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka dia memisahkan diri, beruzlah, Abu Dzar Al-Ghifari sampai meninggalnya. Dan itu terbukti perkataan Nabi ya tentang Abu Dzar itu, mengatakan itu pada saat perang apa ya saya lupa. Jadi datang itu sendirian Abu Dzar Al-Ghifari dalam perang apa gitu ya, para Rasul, para sahabat nunggu, itu Abu Dzar sendirian datang. Yamshi wahidan, dia berjalan sendiri. Wa yamutu wahidan, mati sendiri. Wa yub'atsu wahidan. Ikut perang tuh. Nanti dia dibangkitkan dia sendiri. Menyendiri Abu Dzar Al-Ghifari itu. Penyendiri. Iya, jadi dia beruzlah. Nah nanti bahkan meninggalnya sampai tidak diketahui sendiri. Sampai ada diketemukan tuh ada yang lewat, ditemukan lalu disampaikan, pada akhirnya juga disolatkan oleh Utsman bin Affan, oleh para sahabat yang lain. Mau pilihan istihadi ya, pilihan hidup. Karena memang Abu Dzar Al-Ghifari sangat terkesan dengan sabda Nabi ya, ketika dia kan awalnya dari Bani Ghifar itu yang awal masuk Islam kan. Awalnya dia mengatakan ingin dipilih oleh Nabi untuk jadi pemimpin kan Bani Ghifar. Tapi Rasul tidak memilihnya. Kenapa? Karena ada kelemahan dalam dirinya itu. Memang dia amanah, jujur, soleh. Tapi pemimpin itu tidak cukup itu. Ya butuh kekuatan. Enak kadang. Ya, itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Syiasat Syariah, beliau menjelaskan, mencontohkan tentang Abu Dzar Al-Ghifari ini. Tuh kekuatan. Iya, nah Abu Dzar lemah, kata Rasulullah,
ini aroka doifan, saya melihat dirimu ada kelemahan. Aku diingatkan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Dia pada hari kiamat itu ada khizyun wa nadama, gitu. Kehinaan dan penyesalan. Illa man ada haqqa, kecuali yang bisa menunaikan haknya. Dia terkesan, maka setelah itu dia zuhud ya. Ya, karena dengan pemberitahuan Nabi itu kan, Nabi tahu kan tentang dirinya gitu ya, berdasarkan wahyu dari Allah. Akhirnya dia menyadari posisi dirinya. Abu Dzar Al-Ghifari. Dengan ajaran itu dia berdiri Sendiri. Dia tidak mau ikut ya dalam pemerintahan segala macam. Karena memang terkesan dengan sabda Nabi itu tentang dirinya. Ya, itu lebih baik bagi dirinya, sehingga nanti dibangkitkan pun sendirian pada hari kiamat. Abu Dzar Al-Ghifari. Oh, dengan sabda lagi Jadi kezuhudannya luar biasa. Walaupun itu di zaman sahabat kan, zaman Utsman. Karena sahabat masih ada, masih banyak. Tapi kezuhudannya luar biasa. Itu sebagai bagian dari ya istirahat gitu kan. Jadi tidak serta-merta orang keluar dari kepemimpinan baru jelas seperti itu lalu kemudian dia katakan waris, tidak. Ya, kalau tujuannya tadi ingin menyelamatkan dirinya ya, sebagainya silakan aja. Sampai nunggu. Oh, berat dipimpin, berat. Ya. Kemudian nomor 34, wala yahilu qitalu sultan, tidak halal membunuh pemimpin, wal huruj alaihim, keluar dari mereka, wa injaru, ya, meskipun mereka itu zalim. Jaruran. Jaru. Wa dzalika qaulu Rasulullah SAW di Abi Dzar Al-Ghifari, ini juga kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini. Isbir wa in kana abdan habasyian. Bersabarlah walaupun dia seorang hamba yang hitam, habas dari Habasyah. Wa qaulu lil ansar, sabda Nabi kepada orang Ansar, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menemuiku di telaga. Di telaga nanti di akhirat ya, setelah hari kiamat tuh. Telaga Al-Kautsar itu ya. Al-Kautsar. Walaysa fi sunnati qitalul sultan, tidak ada dalam sunnah membunuh pemimpin. Fa inna fihi fasadudin wa dunya, sungguhnya padanya ada kerusakan agama dan dunia. Ya, wa yahilu qitalul khawarij idza aradu lil muslimin, boleh membunuh orang khawarij apabila mereka menampakkan kemadharatan kepada kaum muslimin dalam diri mereka, bi anfusihim wa amwalihim wa ahlihim, dan keluarga mereka. Ya, ini kan yang Khawarij yang memberontak ya. Kan boleh untuk melawan mereka. Bang, saya pernah waktu di Takausus Ustaz ya. Kalau asal pimpin dan terpilih itu nggak boleh diberontak, nggak boleh apa, walaupun dolim katanya. Sampai terakhir selesai aja masa itu. Tapi bukan berarti kita mendiamkan kezaliman. Ya enggak, maksudnya Tetap kita harus lagi kita di tengah-tengah ternyata dolim, nggak tahu kan. Ya, Karena ada terpilih. meluruskan. Memberi nasihat, memberikan Ya. teguran. Kayak gitu. Sampai di masa terakhir selesai. Ya, kalau misalnya orang-orang sepakat ya, apalagi yang memiliki kekuasaan untuk kemudian mengganti pemimpin, ya itu lebih bagus. Tapi intinya jangan sampai berontak yang akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar Ya. begitu. Itu yang harus diwaspadai itu. Walaysa lahu idza faraqahu an yatlubahum, dan tidak ada kemudian apabila mereka berpisah dengannya untuk meminta kepada mereka, wala yujhiz ala jarihim,
Ini gimana Ismail? Kalau mereka memisahkan diri darinya, maksudnya dari sultan ya, dari pemimpin, Iya. untuk meminta mereka wala yujhis ala jarihim. Jadi kalau mereka sudah memisahkan diri, memberontak, ya tidak perlu lagi Diajak untuk mengikut. diajak, bahkan tidak menyiapkan bagi yang luka dari mereka. Artinya sudah musuh aja gitu ya. Mulai fayahum, tidak mengambil fai. Iya, itu upeti saja. Ya, wala yaqtulu, Asirohum, tidak membunuh tawanan tawan mereka, wala yatba'u mudbirahum, dan tidak mengikuti mudbir, yang ya komandan mereka yang mengatur mereka dalam peperangan. Musuh. Walam rahimakallah annahu la ta'ata li basyarin. Nah ini yang paling penting, ketahuilah bahwa tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Wa man kana min ahlil Islam, siapa yang termasuk pemeluk Islam, fala tashhad lahu bi amali khairin wala syarin fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu indal maut. Jangan bersaksi dengan amal kebaikan atau keburukan, karena kamu tidak tahu dia akan berakhir ketika dia matinya bagaimana. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tarjulahu rahmatullah, kau berharap baginya rahmat Allah, atau fa'alaihi dunubahu, kau takut atasnya, kau khawatirkan dia dosa-dosanya, wala tadri ma yasbiqu lahu indal mauti ilallahi minan nadam, dan kamu tidak tahu apa yang telah terdahulu baginya ketika dia meninggal kepada Allah dari penyesalan, wa ma hadatsau fi dzalika kalau kita mata Islam, dan apa yang Allah perbaharui apabila dia mati di atas keadaan Islam. Tarjula wa rahmatullahi ta'ala alaihi dunubahu. Ya, artinya kita tidak bisa memastikan orang itu apakah ya kita hanya menilai saat sekarang saja gitu. Ya, karena sampai akhir hayatnya itu hanya Allah yang tahu. Tahu. Kalau kita lihat sekarang ya secara zahir saja, menghukumi secara zahir, tidak memastikan gitu ya. Wa min dami illal abdi minhu taubah, tidak ada dosa bagi kecuali hamba itu berhak untuk bertobat. Rajmu hakun, rajam itu hak, wal masu al hufaid, ini kan ada masuk ke rincian-rincian, karena memang dari kelompok lain tuh ada berbeda dalam masalah fikih, jadi perlu dijelaskan juga. Misalnya dalam Syiah itu mereka tidak ada masul hufain tuh, tidak ada masul hufain menurut Syiah itu. Ya, dan juga dalam kaki itu nggak dicuci, dibasuh, diusap. Orang Syiah itu tidak mencuci kaki dalam rukun. Wa taksiru sholat fi safar sunnah, mengqasar sholat dalam safar itu sunnah. Ya. Bahkan kalau tidak salah Syiah itu hanya 3 waktu ya sholatnya itu. Iya, 3 waktu. Tidak boleh tapi 3 waktu itu. Dua asar, maghrib, isya. Pagi, siang, sore gitu. Ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran 3 waktu sebenarnya. Sholatnya. Ya kan itu masih global, Pak, kan dijelaskan oleh Nabi. Ya, boleh Nabi. Itu Dalam masih Al-Quran sih normal. 3 waktu. Dia ngambil situnya aja, nggak di ini. Nggak lihat hadisnya. Tapi kalau rakaatnya sama 17 ya. Ya, tetap. 3 waktu itu kan tidak dalam satu waktu.
dalam arti yang satu waktu itu panjang gitu kan dari mencakup ketika menafsirkannya ya. kemusolata dulu samsi ila gosakil laili kan itu. Tapi kita Quran al-Fajri kan itu ayatnya. Tapi Dulu samsi. Rasul pernah melaksanakan Ustaz. Tidak ada halangan, tidak ada apa-apa, melaksanakan demikian. Di kitab kan waktu di Ummul Quran saya belajar. Jadi duhur asar di double ini tidak pernah melaksanakan juga. Cuma tidak ada halangan, tidak ada apa-apa gitu. Enggak ada, itu kan termasuk ini rusuh baudur, jadi harus ada udur ya, baik itu safar atau ketika ada hujan gitu ya, atau memang ada suatu kekhawatiran ya, ada hal yang ditakutkan gitu, yang mencekam atau gimana gitu. Makanya yang bisa dikosor kan cuma dua asar, tiga Ya, waktu. dua asar maghrib isya. Tiga waktu gitu. Nah, tak sebut dengan luhur gitu. Ya, karena orang sama jamaah terus mana. Iya, 3 waktu itu jadi jamaah terus. Ya, wasum bis safar man sa'a shaum man sa'a aftar. Saum pada waktu safar, siapa yang ingin dia saum dan siapa yang ingin dia berbuka. Wala ba'sa bis salat bis sarawil, tidak mengapa salat dengan sarung. Gimana? Sarung. Sarung. Bukan sarung, celana. Celana panjang. Sarung. Iya, celana panjang. Sarung. Celana panjang. Jadi maksudnya kebaya. Celana panjang ini. Celana panjang ini kan. Iya. sarung gitu kan. Sarung ini Sirwal Pak. Iya, bahasa Arab siwal. Bahasa Jawa apa? Kamu siwal kamu mana? Akan Bahasa ambil bahasa Arab juga itu orang Jawa. Bahasa Arab. Siwal itu celana sirwal celana siwal. Pak. Ya. Siwal. Celana panjang tadi. Iya. Wa nifaq anta darul Islam atau fi al-kufur. Kufur. Munafik itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Itu jelas. Walam biana dunia daru iman wa Islam, ketahuilah dunia itu adalah kampung iman dan Islam. Wa ummatu Muhammad SAW fiha mu'minun fi ahkamihim. Umat Nabi Muhammad itu ada orang beriman ya, dalam hukum mereka sebagai orang beriman, wa mewarisi mereka, wa dzabaihim wa sholat alaihim. Ya, sembelihan mereka, jadi orang mukmin yang menyembelih ya itu halal. Dan juga sholawat atas menyolatkan mereka ketika mereka meninggal. Ya. Sampai situ dulu, ada kalau masih ada pertanyaan. Kami di Itu kitab Kasyaf sepintas tapi anaknya ninggal nanti di kitab Kasyaf Istilahatil Funun, Imam At-Tahanawi membedakan antara Amirul Mukminin sareng Sultan. Amirul Mukminin memang anu tadi saurusan itu dia pemimpin tingkatnya tinggi gitu Ustaz. Janten kalau sekarang negara-negara Amirul Mukminin itu di atas negara gitu, pemimpin tertinggi, tapi negara Islam gitu. Kalau yang Sultan itu memang kalau di zaman Nabi itu gubernur, mungkin setingkat gubernur Mesir gitu, istilahnya Sultan gitu. Tapi memang sepintas sih bahasa nanti di saya pernah dengar juga Sultan sekitar berapa itu hampir tertinggi. mohon Sultan. Amir. Serang memang pas kemarin lihat di film JKDN juga Ustaz, ada istilah sultan gitu diungkap gitu, diangkat istilah sultan untuk kerajaan Sribuza gitu, Sriwijaya gitu.
kemudian untuk kerajaan di Ternate sultan gitu. Tapi Amirul Mukminin memang di Utsmaniyah gitu, di di Mesir gitu. Mungkin perlu digali deui gitu Ustaz. Ya, di Turki Utsmani kan. Ini memang betul. Di Indonesia mah rapinya sultan. Sultan. Upami oki eta kumaha tah? Mun oki berarti. Pandangan Ustaz. Sebenarnya nyata ke oki. Oke. Karena Tapi kumpulan masih Kopi teh. iya, karena yang pemimpin negara Islam kan satu wadah. Terus saya pembina oki. oke. Tapi itu kan bidang oki bidangnya lain. Ya, tapi Kan dia tidak mengurusi negara. ya, perannya bukan seperti peran Khalifah kan. Bukan. Oke. Dia hanya Satu apa bidang. ya, wacana tidak betul-betul memegang kekuasaan gitu. Kan tetap yang memegang kekuasaan mah pemimpin negara Khilafah. masing-masing. Nah kalau Khalifah itu memang dia bisa memerintah ya, semua pemimpin negara itu jadi bawahan. Ya, seperti halnya kekhalifahan dulu. Gitu. Misalnya punya program atau apa ya, Iya. langsung diperintah gitu kepada para gubernur itu. Jadi dan mereka taat kepada para pemimpin negara, para gubernur itu. Sekarang kan nggak seperti itu. Iya. Tetap aja kadang yang mereka bahas kan tidak ada pengaruhnya juga di negara masing-masing kan gitu. Iya. Jadi dia belum menjadi khalifah gitu. Jadi khalifah itu betul-betul yang punya kekuasaan, bisa mengatur negara-negara yang di bawahnya. Jadi belum ada khalifah. Berarti mungkin langkah awal untuk sampai ke sana Mas, negara-negara yang ada di dunia saat ini bagaimana supaya menjadi Darul Islam dulu mungkin Ustaz ya. Sepenuhnya menjalankan hukum Islam gitu Ustaz. Iya, dan yang penting esensinya, gitu, walaupun tidak nama Darul Islam juga. Ya esensi yang mereka terapkan itu kan untuk perkembangan orang Islam di negara itu. Ya dan apa ya, karena dia mengandung kesepakatan juga dengan orang-orang Muslim kan di negara itu. Iya. Iya. Jadi walaupun misalnya tidak namanya negara Islam, tapi yang penting syariat Islam itu bisa diterapkan, bisa diterima oleh semua kalangan. Iya, ya. Termasuk non Muslim juga setuju. Iya. Karena kan dengan non Muslim itu perjanjian, jadi ada kesepakatan negara itu. Gitu. Jadi walaupun tidak memunculkan namanya itu Darul Islam atau apa gitu kan. Seperti halnya Rasulullah membuat agama Madinah, gitu. Ada perjanjian dengan pihak non Muslim, orang Yahudi. Iya, kan begitu. Berarti Indonesia misalnya Pancasila ini kesepakatan, semua, ya kan? Walaupun dalam kesepakatan itu kan umat Islam agak berlapang dada ketika ada penghapusan 7 kata dikenal dengan Piagam Jakarta. Ya, Pancasila pertama itu kan asalnya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi terusnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tapi kemudian ya sudah umat Islam legowo kan menerima itu. Ini jadi sudah kesepakatan. Dulu awalnya gitu. Sebagai dasar negara dalam dasar dalam menjalankan itu kan kenegaraan itu. Ada undang-undang dan sebagainya. Jadi modelnya kesepakatan. Nah, bagaimana umat Islam ini, khususnya para ulama merumuskan syariat Islam, hukum-hukum Islam yang bisa diterapkan ke dalam negara. Karena syariatnya lengkap. Nah, bagaimana dirumuskan, dimasukkan ke dalam undang-undang itu. Dan undang-undang itu bisa diterima oleh semua. Kan begitu tujuannya. Nah, adalah tugas bagi
orang-orang Islam khususnya yang kemudian juga masuk ke politik ya, bagaimana mereka mengemas gitu kan hukum Islam, syariat Islam itu agar bisa diterima oleh semua, agar mereka merasakan maslahatnya itu. Jadi tidak harus rebel gitu kan ininya, simbolnya. Berarti untuk fase yang kelima itu, yang bagi lagi fase kedua, memang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti kalau menurut Ustaz itu sebagai apa? Karena apakah dia gelar, apakah emang dia ulama atau gandul? Kalau dilihat dari riwayat sih memang sebelum Mahdi ada khalifah dulu, ada kekhalifahan. Khalifah tadi kenapa dia terakhir lagi. Karena kan di antara Allah alam ini sahih atau tidak, tapi saya tahu Allah alam sahih yang hadis yang oleh Imam Mahdi yang muncul itu kan ada meninggal 3 anak khalifah itu, mereka berebut harta karun, harta simpanan kanzun. Jadi 3 anak khalifah berarti sudah ada khalifah. Ya, secara zahirnya karena mana khalifah di situ khalifah ya. Disebutkan di hadis itu khalifah. 3 anak khalifah. 3 anak khalifah. Itu ya. Ketika khalifahnya meninggal, 3 anak itu Berebut harta. berselisih berebut. Tapi kisah yang beredar Secara zahirnya dia khalifah benar. oh, bukan aja Arab Saudi, karena di sana kan Ya bisa, itu kan bisa hanya naik. penafsiran aja. Penafsiran aja. Raja Salman ada lagi ramai ini kan. Oh, khalifah itu kalau saya itu. Kalau anak memahami berdasarkan penjelasan di antara para ulama ya kontemporer itu begitu. Jadi sebelum memahami ada khalifah dulu. Kalau Nabi Isa itu bukan sebagai ini hanya bukan pemegang kekuasaan khalifah, bukan itu. Waktu diturunkan. Iya, dia yang membantu aja berbareng sama dengan Mahdi untuk menegakkan syariat Islam. Kan membawa syariat baru. Makanya orang bilang, oh, ini zaman Imam Mahdi, khalifahnya belum ada, khalifahnya. Dia nggak tahu soalnya. Jadi dengan cerita itu berarti ada khalifah dulu, Pak Iya. Imam Mahdi. Ada khalifah dulu. Jadi bukan Imam Mahdi, khalifah ya. Ustaz, kenapa hadis Tugas kita itu bukan